alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita masih berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, insyaallah, yang nanti akan kita baca halaman 84, tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, dan juga nanti kita sambung dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Baik, seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu. Silakan bagi yang punya bukunya dibuka mulai halaman 84. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ahlussunnah mengimani tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Allah Ta'ala berfirman, wa innahu la ilmun lisa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratum mustaqim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Tafsiran lafaz wa innahu la ilmun lisa'ah. Wa innahu la ilmun lisa'ah menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana tercantum dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat. Kemudian dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam sebelum hari kiamat diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dhahak, dan selainnya rahimahumullah. Hadis-hadis turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana adalah mutawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waladi nafsi biyadih, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam alaihi salam hakaman adlan, fayaksiras saliba, wa yaktulal khinzira, wa yad'al jizyah, wa yafidal malu hatta la yakbalahu ahad." Demi Rob yang jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti pajak, dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tayyib. Sekarang kita akan lihat penjelasan di surat Az-Zukhruf ayat 61 yang ada di buku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa nanti akan turun di hari kiamat dengan Allah katakan, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratum mustaqim. Kalimat wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, hu-nya di situ kembali kepada Nabi Isa. Sesungguhnya dia di situ maksudnya adalah Isa. Sesungguhnya Isa adalah ilmun lis-sa'ah, adalah pengetahuan tentang kiamat. Ada yang membaca dengan wa innahu la'alamun lis-sa'ah, sebagaimana cara baca Qatadah, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas. Beliau membaca wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Coba kita lihat di sini. Kalau dibaca wa innahu wa qalu a'alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Ini berbicara tentang Nabi Isa semuanya, mulai dari ayat 57. Lalu di ayat 61 Allah mengatakan wa innahu la'ilmun lisa'ah, bahwa turunnya Nabi Isa adalah tanda tentang adanya hari kiamat.
Baik. Selanjutnya tentang posisi Nabi Isa. Manusia sejak Nabi Isa muncul, mereka terpecah menjadi beberapa firqah. Sengketa manusia tentang Nabi Isa. Sehingga keberadaan Nabi Isa ini menjadi salah satu di antara titik sengketa akidah. Yang pertama berkaitan dengan status beliau. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kita paham ini adalah kelompok siapa? Nasrani. Kelompok yang kedua bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Ini Yahudi. Kelompok yang ketiga bahwa Nabi Isa adalah hamba dan Nabi Allah. Demikianlah keyakinan seorang Muslim. Sehingga beliau bukan anak Tuhan, tapi beliau hamba alias makhluk, dan beliau seorang Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga wajib untuk ditaati. Berkaitan dengan status Nabi Isa. Yang kedua, berkaitan dengan kematian Isa. Juga ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Nabi Isa meninggal, Isa sudah mati dalam kondisi husnul khotimah. Karena status beliau menebus dosa seluruh umat manusia, kecuali orang Muslim. Ada dialog yang terjadi antara seorang penanya kepada pendeta Nasrani. Kalau kita meyakini bahwa Nabi Isa itu mati disalib, kenapa dia mati disalib? Kemudian si pendeta ini mengatakan, untuk menebus dosaku, dosamu, dan dosa seluruh umat manusia. Lalu penanya ini mengulang, apakah juga termasuk dosa orang yang menyalibnya? Orang-orang yang menyalib Nabi Isa, apakah juga ditebus dosanya oleh Nabi Isa? Jawab pendeta, iya, termasuk. Kemudian si penanya ini mengulang pertanyaan, apakah juga termasuk dosanya kaum muslimin? Jawab si pendeta, tidak. Dosa ini kaum muslimin itu apa? Kesalahan kita apa terhadap Nabi Isa? Yang menyalib Nabi Isa itu dosanya akan ditebus oleh Nabi Isa. Sementara kita kaum muslimin yang tidak punya salah kepada Nabi Isa, dalam keyakinan mereka tidak akan ditebus dosanya oleh Nabi Isa. Maka anggapan mereka bahwa Nabi Isa menebus dosa seluruh umat manusia itu dikecualikan adalah kaum muslimin. Ini nggak adil ya. Mungkin kita nggak punya salah sama Nabi Isa, tapi dosa kita tidak ditebus oleh Nabi Isa dalam keyakinan mereka. Pendapat yang kedua, Nabi Isa sudah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini keyakinan Yahudi. Karena dia mati dihukum sebagai pemberontak. Sebab kala itu kerajaan yang menangkap Nabi Isa kemudian menyalibnya, dianggap bahwasanya Nabi Isa adalah sebagai orang yang telah mengubah agama dan telah memberontak, sehingga dia mati sebagai su'ul khotimah. Kalau yang pertama tadi Nasrani. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Isa belum mati, tapi diangkat oleh Allah. Demikianlah yang diajarkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka juga tidak pernah
menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di Al-Quran. Coba di surat apa itu? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ada di surat An-Nisa ayat 157. Allah mengatakan tentang keyakinan orang Yahudi. Wa qaulihim inna qatalna al-Masih ibn Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan bahwa kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu, padahal mereka tidak pernah membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak pernah menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, namun yang ada adalah seseorang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang itu membuat mereka jadi bingung, rancu. Ini apakah betul Nabi Isa atau tidak? Tapi itu yang ditangkap. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min, dan sungguh orang-orang yang berselisih pendapat tentang Nabi Isa, mereka berada dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilm, mereka tidak punya ilmu tentang itu. Illa tiba'ad dhanni, hanya meyakini apa yang masih menjadi dugaan. Sesuatu yang masih menjadi dugaan, yang masih meragukan, itu diyakini. Wa ma qataluhu yaqina, kemudian Allah katakan mereka juga enggak yakin kalau telah membunuh Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, namun Allah angkat beliau kepadanya. Sehingga Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, ruhnya saja ataukah ruh dan jasad? Nabi Isa diangkat oleh Allah, ruhnya saja atau ruh dan jasad? Ruh dan jasad. Kalau yang diangkat ruhnya saja, ya sama seperti orang mati. Tapi yang diangkat oleh Allah adalah ruh dan jasad. Sehingga ruh dan jasad Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu azizan hakima. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa kehadiran Nabi Isa menjadi tanda kuasa Allah. Kelahiran beliau menjadi tanda kuasa Allah. Tercipta tanpa bapak, dan pengangkatan beliau menjadi tanda kuasa Allah. Allah mampu untuk mengangkat seorang hamba ruh dan jasad dalam kondisi hidup dan tidak mengalami kematian. Lalu kematiannya nanti setelah beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikianlah yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, turunnya Isa. Turunnya Isa di akhir zaman. Di sini juga ada 3 keyakinan. Yang pertama, Isa tidak turun. Nggak ada istilah Isa turun. Karena Nabi Isa sudah mati. Tidak mungkin turun kembali. Dan beberapa orang punya keyakinan semacam ini. Karena mereka menganggap turunnya Isa justru akan menguntungkan akidah Nasrani. Padahal tidak demikian. Yang kedua, Isa turun untuk membela penyembahnya. Dan yang dimaksud Isa turun adalah hidup kembali. Dalam keyakinan Nasrani, sebagian mereka meyakini akan ada kebangkitan Isa di akhir zaman. Jadi di sini sifatnya adalah kebangkitan Isa di akhir zaman. Lalu nanti semua orang akan dipaksa jadi Nasrani, kalau enggak dia akan dibunuh. Yang ketiga, Isa turun untuk menegakkan tauhid. Dan ini yang disebutkan dalam hadis. Demikianlah keyakinan seorang muslim tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman dalam rangka untuk menegakkan ajaran tauhid sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, apa saja tugas Nabi Isa alaihissalam? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Artinya demi Allah, dan ini sumpah yang sangat serius. Jiwaku berada di tangannya, aku bersumpah. Artinya kalau apa yang aku sampaikan ini salah, maka saya siap jiwa saya dicabut. Demikianlah kalimat sumpah, walladzi nafsi biyadih. La yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam alaihissalam. Sungguh sudah dekat saatnya turun ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Jadi beliau sebagai apa? Hakim bagi umat manusia di akhir zaman yang adil. Meskipun dalam pelaksanaan sholat Nabi Isa jadi apa? Makmum. Yang jadi imam Mahdi. Karena dalam diri Mahdi ada Al-Quran, sementara dalam diri Isa ada Injil. Fayaksirus salib, lalu beliau mematahkan salib. Wayaqtulal khinzir, dan membunuh babi-babi. Kenapa babi dibunuh? Sebagai pertanda bahwa ajaran yang diselewengkan dalam Injil selama ini adalah salah. Sehingga babi dibunuh oleh Nabi Isa. Maka tugas ini menunjukkan ketika beliau berada di muka bumi untuk menghinakan ajaran yang selama ini diselewengkan oleh orang Nasrani. Wa yada'ul jizyah, dan menghapus jizyah. Kita tulis di sini, apa sih yang dimaksud dengan menghapus jizyah? Makna menghapus jizyah. Apa itu jizyah? Upeti. Ketika kaum muslimin, jika umat Islam berhadapan dengan non-muslim dalam situasi perang, maka ada tiga pilihan. Ada tiga pilihan bagi non-muslim. Yang pertama, masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, maka tidak ada kewajiban jizyah. Kalau masuk Islam, tidak ada jizyah. Yang kedua, bertahan dalam agamanya, tapi tunduk dengan hukum negara Islam. Dan disinilah mereka punya kewajiban bayar jizyah. Mereka boleh, kamu bertahan dalam agamamu, tapi aturan kamu harus mengikuti aturan kami. Sehingga nanti kalau ada yang mencuri, dipotong tangan, ada yang berzina, dirajam, dan seterusnya. Dan kalian harus bayar jizyah. Sebagai izin untuk bertahan dalam agamanya, dia harus bayar upeti. Yang ketiga, kalau 1 dan 2 nggak mau, baru perang. Jadi perang itu pilihan yang terakhir. Dan kalau sudah terjadi perang, jika mereka kalah, yang dewasa dibunuh, perempuan dan anak-anak jadi budak. Sehingga apa sebab manusia jadi budak? Apa sebab manusia jadi budak? Kekafiran. Sebab manusia jadi budak adalah kekafiran. Jadi asal kalau perang di sini, yang lelaki dewasa dibunuh, atau jadi tawanan, sementara anak-anak dan perempuan jadi budak. Sehingga dari sini kita bisa lihat asal budak dalam Islam adalah kekufuran. Orang kalau kafir, maka dia jadi calonnya budak jika terjadi situasi seperti ini. Tayyib.
Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa Nabi Isa menghapus jizyah. Nabi Isa menghapus jizyah, artinya pilihan dua nggak ada. Tadi kan ada 3 pilihan ya, 1, 2, 3. Nabi Isa menghapus jizyah berarti pilihan bertahan dalam agama sebelumnya itu tidak ada. Maka pilihannya kamu masuk Islam atau kalau enggak diperangi, sehingga dia akan dibunuh kalau enggak mau masuk Islam, karena sudah tidak ada lagi pilihan jizyah. Demikianlah makna wa yadau al jizyah, beliau menghapus jizyah. Wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahad, dan harta itu melimpah di zaman Isa sampai orang sudah tidak lagi mau menerima sedekah, saking banyaknya harta. Karena Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan harta-harta yang tersimpan di perut bumi berupa emas-emasan dan seterusnya, saking banyaknya. Kemudian di samping itu kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri-negeri non-muslim, maka harta melimpah sampai orang tidak lagi mau menerima harta. Dikasih itu tidak mau, Pak. Sekarang jangankan dikasih, banyak yang nyari, nggak ada aja tanya, minta sumbangan, nyari dan seterusnya. Kalau besok tidak ada orang yang mau menerima harta. Baik. Sekarang kita tambahkan dengan membaca kitab Asyratus Sa'ah karya Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Saya tambahkan sedikit tentang sifat-sifat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi SAW pernah ketemu Nabi Isa ketika beliau Mi'raj, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dari beberapa riwayat tentang sifat Nabi Isa disebutkan annahu rajulun marbu'ul qamah. Beliau adalah orang yang marbu'. Marbu' itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Tingginya sedengan. Itu namanya apa? Marbu'. Ahmar, kulitnya merah. Aridus sadri. Aridha as-sadri, dadanya bidang, dadanya lebar. Sibtas sya'ri, rambutnya terjuntai, rambutnya itu turun. Ka'annama kharaja min dimas, seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. Lahu limmah, dan rambutnya limmah. Ada limmah, ada jummah. Limmah itu rambut yang melebihi telinga. Kalau jummah itu rambut yang nyentuh pundak. Coba kita kasih gambaran ya tentang limmah dan jummah, karena rambutnya Nabi SAW itu limmah dan jummah. Nah, seperti ini, mohon maaf Bapak, nggak usah lihat ya. Jadi seperti ini gambaran limmah jummah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, rambutnya Nabi SAW adalah fauqal wafrah dunal jummah, itu artinya limmah. Fauqal wafrah dunal jummah. Rambut kalau panjangnya sampai pundak, orang Arab nyebutnya jummah. Rambut kalau panjangnya sampai telinga namanya wafrah. Jarak antara jummah dengan wafrah di sini tengah ini namanya limmah. Kata Aisyah, rambutnya Nabi SAW adalah fauqal wafrah dunal jummah. Rambut beliau melebihi telinga tapi tidak sampai pundak.
Jadi statusnya rambut limma. Nah, rambutnya Nabi Isa juga seperti itu. Dan mungkin budaya di masa silam demikianlah model rambut orang dulu, sehingga mereka rata-rata rambutnya panjang. Kita kalau nemukan orang seperti ini kan nyebutnya apa? Hah? Gondes. Gondrong deso kalau sekarang ya. Kalau orang dulu rata-rata rambutnya seperti itu. Ya kayak model pahlawan-pahlawan India maksudnya. Jadi rambutnya panjang tapi hanya sampai di bawah apa ini? Di bawah telinga, tidak sampai pundak. Sekarang kalau orang rambutnya panjang jarang. Makanya ada pertanyaan yang disampaikan ke Syekh Utsaimin berkaitan dengan panjang rambut. Apakah itu sunnah? Ya, yang lebih tepat mengikuti budaya. Sekarang laki-laki ya rata-rata potongan cepak ya. Pendek. Nggak ada, jangankan wafroh, jangankan jumah ya. Melebihi telinga saja jarang. Nah. Maka rambut Nabi SAW dan demikian pula rambutnya Isa alaihissalam sama sebagaimana rambut yang ada pada masa itu. Rata-rata rambut mereka adalah rambut yang fauqa al-wafrah, lebih dari telinga. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah keluarnya Dajjal dan bumi dalam kondisi rusak karena dikuasai oleh Dajjal dan para pengikutnya. Allah turunkan Nabi Isa indal manarah al-bayda syarqi Dimash Asyam. Allah turunkan Nabi Isa di menara putih sebelah timur Damaskus di Syam. Sekarang Damaskus ada di mana? Suriah. Dan kota ini dikuasai oleh Bashar al-Assad sampai sekarang belum usai ketegangan antara Syiah Suriah dengan rakyat yang ada di sana. Wa di an kaffaihi ala ajnihati malakain. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di sayap dua malaikat. Ini menunjukkan bahwa sebelah kanan dan kirinya ada malaikat. Beliau letakkan kedua tangannya di sayap malaikat saat turun seperti itu. Idza taqta'a ra'suhu qatara. Ketika beliau menunduk, maka seperti meneteskan sesuatu. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun. Dan kalau beliau melihat ke arah atas, tahaddara minhu juman, maka ada banyak permata yang turun. La yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata. Setiap ada orang kafir yang mencium aroma Nabi Isa, pasti dia mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfu. Sementara aroma nafasnya Nabi Isa bisa dicium sejauh mata memandang. Sehingga orang kafir dalam jangkauan pandangan Nabi Isa langsung mati. Dan itu bagian dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau di akhir zaman. Fayatlubud Dajjal, lalu beliau mencari Dajjal. Hatta yudrikahu bibab Lud, sampai Nabi Isa ketemu Dajjal di Bab Lud. Bab Lud di Palestina. Fayaqtuluhu, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Thumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullah. Kemudian Nabi Isa mendatangi sekelompok kaum yang telah Allah lindungi. Fayamsahu wujuhahum, kemudian Allah mengusap wajah mereka. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Lalu beliau menyampaikan kepada mereka tentang derajat-derajat mereka di surga. Mereka yang dulu mengalami situasi paceklik
di masa Dajjal muncul, bertahan dalam kondisi penuh kekurangan, lalu didatangi oleh Nabi Isa dan diusap mukanya oleh Nabi Isa, kemudian Nabi Isa tunjukkan, nanti derajatmu di surga seperti ini. Baik. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa keberadaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam besok adalah membela ahlu tauhid dan menghancurkan ahlu syirki wal kufri. Wallahu a'lam. Kemudian dalil tentang Nabi Isa yang disebutkan dalam hadis banyak sekali, dan tadi disebutkan oleh penulis bahwa ada banyak perawi hadis tentang turunnya Nabi Isa: Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Abu Malik, Ikrimah, Hasan Al-Basri, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan yang lainnya rahimahumullah, sehingga menunjukkan hadis tentang Nabi Isa adalah hadis mutawatir, namun mutawatir makna. Selanjutnya, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada nabi. Kita tulis di sini. Anda bisa jadikan sebagai catatan, antara Isa dan Nabi Muhammad, kemudian nanti ada Isa, tidak ada nabi. Munculnya Nabi Isa di masa silam, lalu beliau diangkat oleh Allah, sampai Nabi Muhammad tidak ada nabi. Lalu nanti Nabi Isa turun lagi, antara Nabi Muhammad sampai turunnya Nabi Isa juga tidak ada nabi. Maka antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak ada nabi. Di dua ruang antara ini, waktu antara ini, tidak ada nabi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu seperti saudara seibu, ibu mereka banyak, agama mereka satu. Ibu yang dimaksud di sini adalah syariat. Syariat mereka beragam tapi agamanya satu. Wa inni aulan nasi bi Isa bin Maryam, dan aku lebih layak terhadap Nabi Isa bin Maryam, li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun, karena tidak ada nabi antara aku dengan beliau. Wa innahu nazilun fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu, dan beliau akan turun, apabila kalian melihat beliau maka kenalilah ciri-cirinya. Wallahu a'lam. Selanjutnya terkait kelompok yang mereka mengingkari Nabi Isa. Di sini ada bagian akhir biasanya menyebutkan ada sebagian orang yang dia mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan bahwasanya ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang bisa turun dari langit yang demikian tinggi? Berarti hal yang sama juga seharusnya tidak masuk akal ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, karena naik ke langit yang lebih tinggi. Maka kita jawab berkaitan dengan masalah gaib, tidak bisa pakai logika. Wallahu a'lam. Kemudian, berapa lama Nabi Isa tinggal di bumi? Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Fayamkuthu fil ardi arba'ina sanatan, thumma yutawaffa wa yusalli alaihil muslimun." Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian beliau wafat dan disolati oleh kaum muslimin. Dan dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu disebutkan, "Fayab'atsullahu Isa ibna Maryam, thumma yamkusun nasa sab'a sinin." Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam, maksudnya Allah turunkan
kemudian beliau tinggal bersama masyarakat selama 7 tahun. Setelah itu beliau meninggal. Maka di sini bagaimana komprominya? Di hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud mengatakan Nabi Isa tinggal berapa lama? 40 tahun. Sementara di hadis riwayat Muslim Nabi Isa tinggal selama 7 tahun. Tentang masa tinggal Nabi Isa di bumi. Ada 2 hadis yang tadi sudah kita sebutkan ya. Hadis riwayat Muslim berapa lama? 7. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud 40. Jadi saat Nabi Isa diangkat itu usianya 33 tahun. Nabi Isa ketika berusia 33 tahun beliau diangkat oleh Allah. Lalu saat diturunkan beliau hidup selama 7 tahun. Jadi totalnya 40. Maka di usia 40 beliau meninggal. Di usia 40 tahun beliau wafat. 33 plus 7. Jadi sebelum diangkat 33 tahun, diturunkan, bertahan selama 7 tahun, kemudian beliau wafat. Baik. Sehingga dari sini kita lihat bahwa tidak ada pertambahan usia untuk Isa. Andai kan ada pertambahan usia, berarti usia Nabi Isa sekarang 2024. Oke. Kalau hitungan Masehi, 1 Masehi adalah lahirnya Nabi Isa. Berarti kan tahun 2024. Berapa usianya Nabi Isa? 2024 tahun sekarang. Tapi tidak ada penyebutan demikian. Maka beliau tidak disebut usianya ribuan tahun karena ketika diangkat itu tertahan. Tidak ada pertambahan usia. Dari sinilah kita bisa lihat usia manusia itu usia bumi. Usia dia tinggal di bumi. Bukan usia ketika dia dihidupkan oleh Allah. Maka Allah Maha Kuasa untuk menciptakan ahlul jannah dalam usia 33 tahun dan bertahan selama-lamanya. Tidak mengalami tua. Usianya berapa? Ya segitu aja. Tidak berubah. Demikianlah perhitungan waktu usia. Nah, karena kita tidak pernah meninggalkan bumi, maka berapa usia kita sesuai dengan lama kita tinggal di bumi. Ada usia 60 tahun, ada 50 tahun, sekian puluh tahun, sesuai dengan umur yang Allah berikan ke kita. Baik, selanjutnya kita akan baca hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Di antara hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman adalah yang pertama, membantah Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa lah yang akan membunuh pimpinan mereka, yaitu Dajjal. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam turun untuk membongkar kebohongan Nasrani, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus upeti. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun tidak membawa syariat yang baru karena agama Islam penutup segala agama, dan Nabi Isa alaihissalam menjadi hakim umat ini karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini catatan penting yang tadi disebutkan di buku, bahwa Nabi Isa menjadi hakim, bukan menjadi pembaharu. Pembaharu dalam arti membawa syariat baru. Maka Nabi Isa tidak menjadi nabi yang membawa syariat baru pasca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 hikmah yang tadi disebutkan oleh penulis. Dan jika kita lihat, maka anggapan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa dibalas oleh Allah di akhir zaman. Berapa lama waktu pembalasannya?
Berapa lama waktu pembalasannya? Dari sejak usia beliau 33 tahun sampai wallahu alam tahun 2000 berapa itu akan terjadi, atau tahun sekian berapa yang itu akan terjadi. Maka kedustaan dibongkar oleh Allah dalam jarak yang sangat jauh sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di rentang inilah ujian bagi umat manusia, sehingga Yahudi mengklaim telah membunuh Isa saat beliau di usia 33 tahun. Dan klaim ini terbongkar dustanya di akhir zaman. Berapa lama rentangnya ini? Ini ribuan tahun. Nah, selama ribuan tahun itu manusia diuji oleh Allah. Siapa yang mau membenarkan klaimnya Yahudi dan siapa yang mau mengingkari klaimnya Yahudi. Hal yang sama juga terjadi pada Nasrani yang mereka telah mengubah ajaran Isa. Maka dibongkar oleh Allah di akhir zaman. Dalam rentang ribuan tahun. Di rentang ribuan tahun itu jadi ujian bagi manusia. Siapa yang mau membenarkan klaimnya Nasrani atau mendustakan klaimnya Nasrani. Demikianlah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, sehingga terkadang sesuatu itu tidak langsung ditampakkan untuk dijadikan sebagai apa? Ujian. Sesuatu tidak ditampakkan untuk dijadikan sebagai ujian. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai pembahasan tentang Nabi Isa. Sekarang kita sambung ke pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ahlussunnah meyakini tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Mereka mirip dengan orang bangsa Aturk. Mereka adalah orang kafir dengan mata sipit, berhidung pesek, berambut pirang, sekalipun bentuk dan kulit mereka bervariasi. Mereka akan keluar pada masa Isa bin Maryam alaihissalam setelah beliau membunuh Dajjal. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doanya Nabi Isa bin Maryam atas mereka. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syahisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kulla fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Nah, Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa mereka disebut Ya'juj dan Ma'juj? Ulama ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal-usul kata Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian mengatakan Ya'juj dan Ma'juj merupakan kata dalam bahasa Arab. Dari kata aja ya'uju, ajijan, artinya menyala. Sehingga disebut Ya'juj dan Ma'juj dari kata sesuatu yang menyala. Pendapat yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj bukan bahasa Arab. Nah, kalau dia bukan bahasa Arab, maka berarti tidak perlu dicari asal-usul katanya. Ada nggak Pak, bukan bahasa Arab tapi kok tertulis dengan bahasa Arab? Ya banyak ya. Kita nulis nama kita misalnya
Budi, pakai bahasa Arab bisa nggak? Bisa. Budi, pakai bahasa Arab bisa. Sehingga meskipun dia istilah Latin, tapi tertulis pakai bahasa Arab, bisa. Selanjutnya, tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka termasuk manusia, keturunan Adam. Dan ada yang mengatakan bahwa Adam pernah bermimpi, lalu mengeluarkan air mani, lalu maninya Adam bercampur dengan tanah. Dari situ Allah ciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Dan cerita ini ma'ruf. Beberapa penceramah bahasa Arab, mereka menyampaikan tentang kisah ini, bahwa asal-usul Ya'juj dan Ma'juj adalah Nabi Adam bermimpi, kemudian air maninya bercampur dengan tanah, lalu dari situ Allah ciptakan Ya'juj dan Ma'juj. Namun dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, walam nara hadza inda ahadin minas salaf illa an Ka'ab al-Ahbar. Kami tidak pernah mengetahui adanya cerita asal-usul ini selain riwayat dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab mantan pendeta. Wa yarudduhul haditsus sahih, namun ini dibantah oleh hadis yang sahih, annahum min dzurriyyati Nuhin, bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keturunan Nabi Nuh, wa Nuhun min dzurriyyati Hawa, dan Nuh adalah keturunan Hawa. Karena kalau berdasarkan riwayat yang tadi dari Ka'ab al-Ahbar, Nabi Adam bermimpi air maninya kena tanah lalu Allah ciptakan Ya'juj dan Ma'juj, berarti Ya'juj dan Ma'juj bukan keturunan Hawa, karena tidak melalui rahimnya Hawa. Akan tapi disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nuh, dan Nuh itu berasal dari Hawa. Juga andaikan benar bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu tercipta dari air mani yang tercampur tanah, maka mereka akan mati ketika terjadi banjir di zaman Nuh. Dan tidak ada riwayat Ya'juj dan Ma'juj sembunyi ketika itu. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj baru muncul setelah peristiwa banjir. Dari keturunan siapa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Lalu di masa Dzulqarnain, mereka masih berada di muka bumi, ganggu sekelompok kaum. Nah, saat Dzulqarnain datang ke kaum itu, Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, mereka melaporkan kepada Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj telah banyak berbuat kerusakan. Akhirnya Dzulqarnain membuatkan apa? Tembok. Dan mereka tersembunyi di balik tembok itu sampai yang Allah kehendaki baru dikeluarkan di akhir zaman. Sampai sekarang tidak ada penelitian apapun yang bisa menemukan di mana tembok itu berada. Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, beliau terbangun dari tidurnya lalu kaget. Kemudian beliau menyebutkan bahwa telah dilubangi temboknya Ya'juj dan Ma'juj sebesar satu lubang. Beliau pertemukan antara jempol dengan telunjuk. Futiharat bi Ya'juj dan Ma'juj hakadha. Telah terbuka temboknya Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Kemudian Allah tutupi. Lalu besok mereka berusaha melubangi lagi, terbuka sedikit, kemudian mereka istirahat, Allah tutupi lagi. Demikian seterusnya sampai di akhir zaman. Baik. Berikutnya, berkaitan dengan siapakah hakikatnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Kalau tadi sudah disebutkan, mereka manusia sebagaimana kita, meskipun punya sifat khusus. Ada yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Dan ini pendapatnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di.
Beliau mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu bangsa Cina. Ada satu risalah khusus yang bahas itu. Tapi ini pendapat beliau ya. Dan ada yang mengatakan belum keluar. Allah masih rahasiakan di tempat yang tidak bisa diakses oleh siapapun. Baru nanti akan Allah keluarkan di akhir zaman. Wallahu a'lam. Kemudian cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj Allah sebutkan di surat Al-Anbiya yang tadi kita baca, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Berarti tembok itu ada di tempat yang tinggi. Di mana, Pak? Wallahu a'lam. Kepo dalam hal ini tidak benar ya. Sehingga biarkan hal yang gaib jadi hal yang gaib. Itu merupakan hal yang gaib yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita selesaikan sampai terbitnya matahari dari barat. Halaman 87. Terbitnya matahari dari barat. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tentang terbitnya matahari dari barat menjelang hari kiamat tiba. Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qulin tadiru inna muntadirun. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabbmu atau sebagian dari tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Baik, Anda kasih tanda ya. Pada hari datangnya sebagian tanda Rabbmu tidak berguna lagi iman yang belum beriman. Maksud sebagian tanda Rabbmu di situ adalah terbitnya matahari dari barat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari datangnya sebagian tanda Rabbmu, maksudnya apa? Terbitnya matahari dari barat. Dia di halaman 88, baris yang keempat. Pada hari datangnya sebagian tanda Rabbmu tidak berguna lagi iman, itu maksudnya adalah terbitnya matahari dari barat. Sehingga ketika matahari terbit dari barat, orang yang mau beriman tidak diterima. Apakah ketika matahari terbit dari barat, kehidupan masih bertahan? Kehidupan masih bertahan. Begitu matahari terbit dari barat, tidak langsung dibinasakan. Tapi kehidupan masih bertahan. Bertahan, dan ketika orang itu mau beriman, nggak bisa. Nggak diterima. Taubat nggak diterima. Itu batas terakhir, taubat. Nabi SAW pernah mengatakan, La tanqati'ul hijrah, hatta tanqati at-taubah, wala tanqati at-taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan pernah berakhir sampai tobat ditutup, dan pintu tobat ditutup ketika matahari sudah terbit dari barat. Selanjutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at min maghribiha amanan nasu kulluhum ajma'un. Fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Dan jika telah terbit dari barat, maka semua manusia yang di bumi pun beriman. Yang demikian itu terjadi pada saat tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Baik. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga ketika datang tanda hari kiamat, maka iman tidak bermanfaat. Maksudnya adalah terbitnya matahari dari barat.
Walhamdulillah. Baik, sekarang saya kasih tugas. Dikumpulkan pasca Idul Fitri. Nanti lupa ya. Jadi dari sekian tanda kiamat kubro, tanda kiamat besar, ada berapa? 10. Coba dihitung, disebutkan satu. Munculnya Dajjal. 2. Imam Mahdi. Kemudian 3. Nabi Isa. 4. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian 5. Matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Kemudian yang keenam. Dabbah. Binatang yang bisa bicara. Yang ketujuh, dukhan. Yang kedelapan, api besar dari Yaman. Ada api di Madinah dan ada api dari Yaman. 9. Banyak gempa bumi. Itu sughra itu. Turut. Penenggelaman. Itu sudah terjadi. Itu sughra. Penenggelaman. Angin lembut. Angin lembut di akhir zaman yang mewafatkan seluruh mukmin. Kemudian satu lagi apa? Al-Quran dicabut, hilangnya, dibongkarnya Ka'bah, terakhir terjadi di akhir zaman. Atau mungkin bisa kita sebut hilangnya syariat, hilangnya Islam, dicabutnya Islam. Nah, dicabutnya Islam itu meliputi Al-Quran dan Ka'bah. Ka'bah besok akan dibongkar. Ya? Dari seluruh tanda ini, tugas Anda adalah carikan yang ada dalilnya dari Al-Quran. Carikan yang ada dalilnya dari Al-Quran. Baik. Nanti kalau susah nyari jawabannya, tanyakan ke kru ANB ya. Mereka hadir terus, nggak pernah bolos kalau kajian. Yang lain kan kadang hadir, kadang bolos ya. Kru ANB itu hadir terus ya. Kemarin sudah kita bahas, sebagian ada dalam Al-Quran dan sebagian tidak ada dalam Al-Quran. Nanti kalau tidak ada dalam Al-Quran, nah tulis saja tidak ada dalam Al-Quran. Sehingga dalilnya hanya ada dalam hadis. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Maaf tidak ada tajam nggih. Tidak tajam. Monggo kalau mau menyampaikan, mungkin berkaitan dengan Ramadan boleh. Dari ibu-ibu mungkin ada? Monggo Pak. Zakat mal. Baik. Ada pertanyaan. Kalau kita mau mengeluarkan zakat mal, itu kan pakai harga emas. Itu pakai harga jual atau harga beli? Karena ada dua harga. Selisihnya berapa sih? 50 rupiah? 50.000? Tinggi sekali selisihnya. Kayaknya nggak sampai, Pak. Coba dicek.
harga jual sama harga beli emas. Itu standarnya apa? Bank ya? Atau antam? Berarti antam jual dan antam beli, begitu? Gitu? Baik. Harganya berapa? Coba cek. Selisihnya? Kayaknya tidak mungkin selisih 1 juta. Jadi kalau kita beli dari antam 1.200.000, hah? Selisihnya cuma 3.000. Kalau kita jual nanti dipotong 3.000 per gram. Jadi setahu saya memang ada selisihnya, tapi nggak besar. Paling hanya 3.000 atau sekian ribu. Baik. Nah, sekarang pakai harga yang mana? Anda gunakan harga yang lebih mahal. Biar nanti nilai zakatnya lebih besar. Gitu ya. Sehingga misalnya punya emas berapa? 50 gram. Harga yang lebih mahal berapa? 1.203.000. Kalau harga beli kan 1.200.000. Harga jual 1.203.000. Kalikan 50. Berarti nanti ada tambahan 50 kali 3.000 yang kita zakati. Sehingga yang kita keluarkan akan lebih besar. Begitu? Sudah dipahami Pak Joko? Gunakan harga apa? Yang lebih mahal. Silakan. Betul. Antam menjual. Ya. Maka standarnya kan antam. Kalau uang kan bank ya. Harga jual uang adalah bank menjual. Lebih murah. Oke. Maka tadi acuannya adalah gunakan harga yang lebih besar. Agar nanti apa yang kita keluarkan dalam zakat itu lebih banyak. Wallahu a'lam. Baik. Nah, Ya, monggo. pesangon yang diberikan oleh perusahaan. Pesangon ini simpenan atau hadiah dari perusahaan? Hadiah. Karena dia sudah bekerja. Kalau itu hadiah dari perusahaan, maka setelah menerima, tunggu 1 haul. 1 tahun. Setelah menerima, tidak langsung dikeluarkan zakatnya, tunggu 1 tahun. Kalau misalnya pesangon 100 juta, ditunggu 1 tahun, Anda keluarkan 2,5%. Ya? Nah, tunggu 1 tahun lagi, jika masih di angka nisab ke atas, dikeluarkan zakat lagi. Karena zakat mal dibayarkan tahunan. Coba saya tulis di sini ya. Zakat. Ada yang dibayarkan sekali saat dapat. Yang dibayarkan sekali saat dapat itu ada 2. 1, zakat pertanian. Yang kedua, rikas. Rikas itu apa? Harta karun, harta temuan. Itu dibayarkan sekali ketika dapat. Makanya nilainya gede. Zakat pertanian itu antara 5 sampai 10%. Rikas itu 20%, 1/5. Tapi begitu dapat langsung potong. Itu pertanian dan rikas, sekali aja. Sehingga kalau ada orang yang panen beras misalnya 10 ton, lalu dia sudah keluarkan 5% misalnya, tahun depan kok masih utuh 10 ton, atau berkurang masih 8 ton, atau sekian ton, dia nggak perlu keluarkan zakat. Karena dia sudah zakati saat terima.
Yang kedua, dibayarkan per tahun. Dibayarkan per tahun ini meliputi zakat mal, zakat perdagangan, kemudian zakat apalagi peternakan. Ini dibayarkan setahun sekali. Tahun ini dibayarkan, besok dibayarkan lagi, tahun depan dibayarkan lagi, dan seterusnya seperti itu. Maka kalau sekarang, nisab sekarang berapa? 85 gram itu berapa? Berapa? 102 juta. Coba dicek. Nisab sekarang 103 juta. Nisab sekarang itu 103 juta. Jadi kalau ada orang punya uang 150 juta, terus dizakati, tahun depan dizakati lagi, sampai titik berapa Pak? Begitu di bawah 103 juta, berhenti. Maka harta itu berhenti kena zakat setelah di bawah nisab. Nah, ini menjawab sebagian keresahan orang. Kok zakat terus-terusan nanti duitnya habis nih? Nggak habis. Begitu di angka sekian, berhenti. Dia nggak wajib dizakati lagi. Kalau sudah di bawah 103 juta, itu sudah dia tidak wajib dizakati. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.